Oke, baik. Materi kita kali ini, itu mengenai diagram yang kedua ya, diagram yang kedua dari desain berorientasi objek, itu kita akan membuat state dan activity diagram. Tapi di template kita buat activity diagram saja. Jadi langsung ke activity saja. Akhirnya coba buat activity aja ya. Kita baca dulu konsepnya. Nah, activity diagram itu dipresentasikan sebagai alur kerja bisnis dan operasional dari sebuah sistem. Activity diagram itu sama juga dengan diagram dinamis yang menunjukkan activity atau kegiatan dan event atau kejadian yang menyebabkan objek itu secara partikular. Nah, artinya bahwa kita akan membuat activity diagram ini yang berasal dari apa saja alur kerja dari sebuah sistem yang akan kita bangun, ya, yang akan kita bangun. Nah, berarti kalau di proses bisnis kita buat workflow-nya atau alur kerjanya yang berasal dari sistem yang ada saat ini, ya. Sedangkan yang akan kita buat ini itu adalah kita akan membuat workflow dari sistem yang akan kita buat. Ya. Kita buat activity diagram ini itu berasal dari use diagram. Kalau di use diagram itu kita hanya tahu apa yang dilakukan oleh aktor, ya kan? Misalnya nih, kayak misalnya kita mau membuat diagram dari Hustu Bina Dharma. Nah, aktor-aktor yang terlibat tentu saja kita tahu. Salah satunya itu adalah misalnya mahasiswa, ya. Nah, apa yang dilakukan mahasiswa, ya? Mulai dari login, bisa ngentri KRS, bisa melihat KHS, dan seterusnya. Nah, itu kita hanya tahu apa yang dilakukan oleh si aktor di sistem yang akan kita bangun. Nah, bedanya dengan activity diagram, kalau di use diagram kita hanya tahu apa yang dilakukan oleh aktor, sedangkan di activity diagram kita tidak hanya tahu apa yang dilakukan oleh aktor, tetapi juga kita juga tahu apa kegiatan atau activity pertama kali, kedua, ketiga, apakah dia paralel atau tidak, sampai dengan terakhir. Ya, tentu saja berdasarkan aktor-aktornya yang sudah kita atau yang sudah Anda buat di skenario. Jadi activity diagram itu nanti sudah ada nih activity-nya. Karena activity diagram, activity-nya itu berasal dari use case. Jadi berasal dari use case yang ada pada use case diagram. Kan use case sama dengan skenario. Nah, berarti activity-nya apa ya? Nama skenario-nya sama. Jadi nama skenario, nama use case, dan nama activity itu sama. Ya, itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, kemudian untuk membangun sebuah activity diagram itu ada beberapa elemen yang perlu kita perhatikan, atau ada beberapa simbol ya yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama ini adalah lingkaran hitam. Kelihatan nggak teman-teman saya? Nah, lingkaran hitam ini itu namanya adalah initial activity. Jadi ditunjukkan dengan starting point atau activity pertama dari sebuah alur. Nah, digambarkan dengan gambar lingkaran hitam. Ya, tapi kalau kita pakai aplikasi yang lain, misalnya ada yang pakai lingkaran berwarna, apakah merah, apakah warna lain. Yang pasti dia warnanya berwarna. Gitu ya. Nah, ini digunakan untuk mengawali activity diagram dan hanya dipakai satu kali. Ya, hanya bisa dipakai satu kali, tidak boleh lebih dari satu. Oke. Nah, yang kedua yaitu activity, simbolnya seperti ini. Jadi represented by a rectangle with a rounded. Jadi
dipresentasikan dengan gambar 4 persegi panjang, tetapi ujung kiri dan kanannya setengah lingkaran. Nah, seperti ini ya. Nah, activity-nya ini adalah nama use case. Jadi Anda tidak usah lagi membuat yang baru, karena sudah ada namanya, yaitu nama use case-nya atau nama skenario-nya. Ya, nama skenario-nya atau use case. Kemudian simbol yang ketiga dengan gambar belas ketupat seperti ini namanya decision, ya, sama seperti flowchart. Jadi ini digambarkan jika ada 2 atau lebih kemungkinan atau opsi. Jadi kalau misalnya dia kemana, opsi 1 kemana, opsi 2 kemana, dan seterusnya. Jadi kalau ada 2 kemungkinan biasanya digambarkan dengan gambar decision. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah signal atau sinyal. Jadi ini dipakai ketika activity mengirimkan atau menerima message. Ya. Nah, ini activity ini dinamakan dengan sinyal. Jadi kalau kita menerima atau mengirimkan sinyal, kita gunakan simbol sinyal seperti itu kayak kita. Ini yang di atas ini namanya input process signal, yang di bawah untuk output signal, yang keluar ya. Ini yang masuk atau yang akan kita proses. Jadi jarang terjadi. Ini terjadi kalau misalnya kalian mau membuat aplikasi atau perangkat lunak yang memang mengirimkan sinyal. Ya. Oke, yang berikutnya adalah concurrent activity. Jadi beberapa activity di mana bekerja secara simultan atau secara paralel. Nah, seperti ini misalnya nih, ada activity listen dengan read. Nah, listen dengan read itu bisa dilakukan secara bersamaan. Makanya gunakan simbol concurrent activity dengan gambar garis tebal ini. Apakah bentuknya seperti ini horizontal ataukah mungkin vertikal, boleh bebas. Ya, silakan gunakan Asta ya untuk memakai ini atau program aplikasi yang lain bebas aja. Kemudian yang berikutnya adalah final activity. The end of the activity diagram is shown above I symbol also called as. Nah, ini adalah simbol untuk mengakhiri sebuah kegiatan dari masing-masing simlin. Nanti saya jelaskan apa itu simlin di contohnya saja. Nah, digambarkan dengan gambar lingkaran, di tengahnya ada lingkaran hitam. Ya, jadi untuk mengakhiri activity diagram gunakan simbol final activity. Nah, ini bisa dipakai lebih dari satu kali. Kalau yang inisial tadi hanya bisa dipakai satu kali. Ya. Ini ada beberapa contoh yang saya ambil dari teori. Misalnya ini ada activity diagram, ada seorang dokter misalnya mau memakai baju. Ya. Jadi dimulai dengan simbol mulainya initial activity, kemudian kegiatan pertamanya itu adalah get dressed, ya, milih baju atau pakai baju gitu. Tapi pada saat dia mau memakai baju ternyata ada 2 baju yang perlu dia pilih, makanya ada simbol decision di sini. Ya, apakah pakai netra ataukah pakai cap, silakan dipilih. Dan setelah itu baru bisa melakukan kegiatan pembelajaran, ya, dan diakhiri dengan simbol final. Ya. Atau contoh lain seperti ini, dia bertingkat, ya. Jadi dia menggunakan 2 decision. Jadi diawali dengan simbol initial activity. Kemudian dia yang pertama ini mau mengentrikan mata kuliah minute spot, ya. Atau mengelola mata kuliah. Pada sudah melakukan pengelolaan mata kuliah, nanti ada pilihan. Pilihannya yang pertama itu adalah akan mengentry mata kuliah baru, ya, new course, mata kuliah baru, create course, ya. Jadi dia akan memasukkan atau menyimpan mata kuliah baru, atau pilihan berikutnya jika mata kuliah yang sudah ada akan kita edit atau modify. Ya, ada yang modify, ada juga yang remove, hapus. Nah, ini semua harus dilakukan dulu, apakah pilihannya create course ataukah modify dan remove. Sudah selesai ini baru dianggap komplit. Makanya ada simbol concurrent activity, jadi garis tebal ini, dan berakhir dengan simbol final. Nah, seperti ini yang akan Anda gambarkan, ya.
Nah, contoh yang sudah Ibu buat, ini contoh Ibu tesis Ibu tahun 2011. Nah, seperti inilah yang akan Anda buatkan sebagai activity diagram. Jadi masukkan di poin berapa? Kemarin bab 3 ya perancangannya. 3.1-nya use case diagram. Nah, yang ini adalah 3.2 ya, nah ya, activity diagram. Tinggal kamu capture atau screenshot, masukkan ke dalam template-nya masing-masing. Nah, misalnya ini ya, itu siapa ya yang suaranya ini? Itu sebenarnya dimasukin dulu ya. Berdengung. Lanjutkan. Nah ya, nah yang atas ini aktor. Jadi aktornya kurang tahu. Aktornya di sini misalnya ada penulis, pengelola. Nah ini adalah aktor yang sudah kamu buat di use case diagram ataupun skenario. Yang atas ini namanya swim lane. Ini namanya swim lane. Ya. Jadi ada 5 swim lane: penulis, pengelola JIT, ketua penyunting, penyunting pelaksana, dan penerima surat. Nah, kemudian silakan kegiatan yang pertama kali dilakukan itu apa? Nah, misalnya nih, kegiatan pertamanya dimulai dengan simbol initial activity. Ini itu pakai aplikasi namanya Rational Book ya. Silakan kalau misalnya aksaran menurut Anda kurang bagus atau tidak familiar, silakan pakai aplikasi yang lain, bebas ya. Nah, misalnya penulis melakukan pendaftaran dengan mengentry identitasnya. Kemudian nanti pengelola JIT itu akan memverifikasi hasil pendaftaran tadi, apakah sudah sesuai format atau tidak. Jadi ini adalah activity diagram di dalam pembuatan website jurnal. Jurnal itu adalah berisi artikel-artikel ilmiah atau penelitian-penelitian dari peneliti itu bisa mahasiswa, bisa dosen. Jadi dibuatkan sebuah website namanya website jurnal. Nah, diverifikasi, kemudian ada simbol decision. Kalau dia belum sesuai atau tidak sesuai, maka dikembalikan lagi ke penulis untuk direvisi kembali dan diajukan kembali. Ya, dan yang berikutnya itu adalah kalau dia sesuai, maka artikel tadi yang ada di pengelola itu akan ke ketua penyunting. Ya terusnya ya, terus semua kegiatan ini, jadi mulai dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan selesainya di mana. Nah seperti itu ya. Jadi aktornya atau filmnya kamu sudah ada kan ya. Kemudian activity-nya juga sudah ada, karena activity itu berasal dari use case atau berasal dari nama skenario. Kemudian tinggal kamu urutkan yang mana yang dibuat, yang mana kegiatan bisa dilakukan secara paralel, atau yang mana yang ada di decision. Silakan saja. Jadi decision itu bisa saja ada, bisa saja tidak ya. Jadi kalau dia ada ya silakan gunakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Yang pasti yang harus ada itu adalah simbol mulai atau simbol initial activity, simbol activity, ya, kemudian arah panahnya, dan terakhir itu adalah simbol final activity. Nah itu saja penjelasan Ibu mengenai activity diagram atau diagram yang kedua ya dari desain berorientasi objek.